Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Marlina dengan NIM 2402985. Eh, saya akan membuat video tentang tugas tambahan untuk perbaikan nilai mata kuliah Aljabar Linear Elementer sesi 0047. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Yulianti Harisman selaku dosen mata kuliah. Baiklah, selanjutnya langsung saja masuk ke subtopik pertama, yaitu konsep matriks, operasi aljabar matriks, sifat-sifatnya, dan operasi baris elementer. Nah, di sini saya memiliki soal yaitu diketahui matriks A yaitu 1, 2, 3, 4, dan matriks B yaitu 2, 1, 0, 5. Tentukan A matriks A tambah B, yang ke B, A kurang B, C, A kali B, D, lakukan operasi baris elementer atau OBE pada matriks A hingga menjadi matriks echelon baris. Nah, untuk penyelesaian pertama yaitu penjumlahan matriks yaitu A tambah B. Nah, konsep untuk penjumlahan matriks ini, dua matriks dapat dijumlahkan apabila memiliki ordo yang sama. Rumusnya yaitu A tambah B sama dengan AIJ ditambah BIJ. Nah, kita substitusikan matriks A dan B-nya, kita jumlahkan setiap elemennya, sesuaikan elemennya, lalu didapat yaitu 1 tambah 2, 2 ditambah 1, 3 ditambah 0, 4 ditambah 5, sehingga dapatkan hasil matriks penjumlahnya yaitu 3, 3, 3, 9. Nah, selanjutnya yaitu pengurangan matriks. Nah, pengurangan ini dilakukan dengan mengurangkan elemen yang bersesuaian, seperti penjumlahan tadi. Sehingga kita dapat hasilnya yaitu negatif 1, 1, 3, negatif 1. Nah, selanjutnya yaitu perkalian matriks. Nah, untuk perkalian matriks ini memiliki syarat di mana baris pada matriks pertama dengan kolom pada matriks kedua itu harus sama, yaitu konsepnya perkalian matriks dilakukan dengan mengalihkan baris pada matriks pertama dengan kolom pada matriks kedua. Nah, di sini kita substitusikan, lalu kita kalikan setiap matriks pertamanya dengan baris pertama dengan kolom pertama pada matriks kedua, yaitu 1 dikali 2 ditambah 2 kali 0, dengan seterusnya, sehingga kita dapat hasilnya yaitu 2, 11, 6, 2, 3. Selanjutnya yaitu operasi baris elementer atau OBE. Nah, di sini tadi diketahui matriks A yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama kita OBE-kan matriksnya. Yang baris kedua kita kurang dengan 3 kali baris pertama. Lalu dapat hasilnya 1, 2, 0, negatif 2. Lalu kita kalikan baris keduanya dengan negatif setengah, sehingga didapat hasilnya 1201. Nah, karena semua elemen di bawah pivot bernilai 0, pivotnya yaitu yang satu ini, nah maka matriks tersebut sudah berbentuk echelon baris. Selanjutnya kita masuk kepada topik kedua, yaitu ruang vektor Euclid dan ruang vektor umum. Nah, di sini soalnya yaitu buktikan bahwa himpunan V sama dengan R kuadrat sama dengan X, Y, di mana X, Y anggota bilangan real dengan operasi penjumlahan vektor dan perkalian skalar biasa yang merupakan ruang vektor Euclid. Nah, kita misalkan vektor U tambah V-nya sama dengan X1, Y1 ditambah X2, Y2. Nah, sama dengan kita kalikan setiap elemennya X1 ditambah X2, kita jumlahkan X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Nah, ini merupakan merupakan anggota dari R kuadrat. Nah, untuk membuktikannya, kita memiliki beberapa sifat atau aksioma. Yang pertama yaitu tertutup terhadap penjumlahan. Itu kita, kalau penjumlahan, jadi U ditambah V sama dengan X1, Y1 ditambah X2, Y2. Nah, X1 tambah X2, Y1 tambah Y2, ini merupakan anggota dari R kuadrat, sehingga aksioma pertama ini terpenuhi. Nah, yang kedua yaitu tertutup terhadap perkalian skalar. KU sama dengan K dikali X1, Y1, lalu kita kalikan K-nya ke dalam, dapat KX1, KY1, ini juga
juga merupakan anggota dari R kuadrat, sehingga aksioma kedua terpenuhi. Selanjutnya yaitu memiliki vektor 0, di mana X tambah 0 sama dengan X1, Y1 ditambah 0,0. Nah, kita tambahkan setiap kolomnya yaitu X1 ditambah 0, Y1 ditambah 0, sehingga didapat hasilnya X1, Y1. Nah, X1, Y1 ini tadi merupakan X, sehingga aksioma ini juga terpenuhi. Selanjutnya, yang keempat yaitu memiliki inverse penjumlahan, di mana X tambah negatif X sama dengan X1, Y1 ditambah negatif X1, negatif Y1. Lalu kita tambahkan, kita kurangkan, sehingga didapat hasilnya 0,0. Nah, ini juga terpenuhi. Selanjutnya yaitu sifat komutatif. Itu U tambah V sama dengan X1 tambah X2, Y1 ditambah Y2. Lalu kita tambahkan X2 tambah X1, Y2 tambah Y1. Sehingga didapat hasilnya yaitu V tambah U tambah X. Ya, sifat ini juga terpenuhi. Selanjutnya asosiatif, mana dalam kurung X tambah W sama dengan X1 tambah X2, Y1 tambah Y2 ditambah X3, Y3. Nah, sama dengan X1 ditambah X2 tambah X3, Y1 tambah Y2 tambah Y3. Selanjutnya kita lakukan untuk X tambah dalam kurung V tambah W sama dengan hasilnya juga sama, yaitu X1 tambah X2 tambah X3, Y1 tambah Y2 tambah Y3. Nah, karena hasilnya sama, maka sifat ini juga terpenuhi. Selanjutnya yaitu distributif terhadap penjumlahan vektor. Maka Kx tambah V sama dengan K dikali X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Sehingga kita kalikan, kita tambahkan dulu, ketika K, X1 ditambah X2, K, Y1 tambah Y2. Lalu kita kalikan dengan K, sehingga didapat Kx1 ditambah Kx2, Ky1 ditambah Ky2, sehingga didapatkan hasilnya Kx tambah Kv. Ini juga terpenuhi. Nah, selanjutnya yaitu distributif terhadap penjumlahan skalar. Itu K tambah L dikali U sama dengan K tambah L kali X1, Y1, K tambah L kali X1, K tambah L kali Y1, sehingga dapatkan hasilnya Kx tambah Lu. Nah, ini juga terpenuhi. Selanjutnya, sifat ke-9 yaitu asosiatif perkalian skalar. KLU sama dengan KLX1, LY1 sama dengan KLX1, KLY1. Sehingga dapatkan hasilnya yaitu KL kali X. Nah, ini juga terpenuhi. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu identitas perkalian skalar. Itu 1 dikali X sama dengan 1 kali X1, Y1 sama dengan 1X1, 1Y1. Nah, sehingga dapatkan X1, Y1 yang berarti itu adalah nilai X. Ini juga terpenuhi. Nah, selanjutnya hasil kali dalam atau inner product. Kita misalkan X-nya sama dengan 2,3 dan V-nya sama dengan 1,4. Nah, X kali V-nya sama dengan 2 kali 1 ditambah 3 kali 4, sehingga dapatkan hasilnya 14. Nah, karena R kuadrat memenuhi seluruh aksioma ruang vektor dan memiliki hasil kali dalam, maka R kuadrat merupakan ruang vektor Euclid. Selanjutnya yaitu subtopik ketiga, yaitu subruang dan kombinasi linear. Nah, di sini saya memiliki soal, yaitu tentukan apakah W sama dengan X, Y, Z anggota dari R pangkat 3, di mana X tambah Y tambah Z sama dengan 0. Nah, merupakan subruang dari R pangkat 3. Nah, berikan contoh kombinasi linearnya. Nah, misalkan X sama dengan X1, Y1, Z1, dan V-nya sama dengan X2, Y2, Z2, dan K anggota dari bilangan real dengan X1 tambah Y1 tambah Z1 sama dengan 0, F2 tambah Y2 tambah Z2 sama dengan 0. Nah, yang pertama akan kita buktikan yaitu memuat vektor 0. Nah, karena vektor 0 itu 0,0,0 adalah anggota dari W, karena 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0, maka sifat ini terpenuhi. Selanjutnya yaitu tertutup terhadap penjumlahan. Nah, X tambah V sama dengan X1 tambah X2, Y1 tambah Y2.
Z1 tambah Z2. Nah, X1 tambah X2 ditambah Y1 tambah Y2 ditambah Z1 tambah Z2 sama dengan X1 tambah Y1 tambah Z1, di mana itu sama dengan 0, dan ditambah X2 tambah Y2 tambah Z2, itu sama dengan 0. Sehingga dapatkan hasilnya 0. Sehingga X tambah V itu anggota dari W. Selanjutnya itu tertutup terhadap perkalian skalar. Di mana Kx sama dengan Kx1, Ky1, Kz1. Sehingga didapatkan hasil kita keluarkan K-nya, sehingga dapatkan K1 tambah Y1 tambah Z1 itu sama dengan 0, sehingga dapatkan hasilnya 0. Sehingga Kx itu anggota dari W. Nah, kombinasi linearnya, misalkan V1 sama dengan 1, negatif 1,0, nah V2-nya sama dengan 1,0, negatif 1, maka V1 tambah B V2-nya sama dengan A kali 1, negatif 1,0 ditambah B 1,0, negatif 1, sehingga dapatkan hasilnya A tambah B, negatif A, negatif B. Nah, jumlah komponennya ya adalah kita jumlahkan sama dengan 0, sehingga V1 tambah B V2 sama dengan A tambah B, negatif A, negatif B itu adalah anggota dari W. Nah, karena memenuhi um, Nah, kesimpulan yang didapat ya, karena memenuhi membuat vektor 0, tertutup terhadap penjumlahan, tertutup terhadap perkalian skalar, maka W merupakan subruang dari R pangkat 3. Nah, selanjutnya yaitu subtopik keempat, yaitu himpunan vektor merentang dan himpunan vektor bebas linear. Nah, pertama itu kita uji bebas linearnya. Misalkan A1 V1 ditambah A2 V2 ditambah A3 V3 sama dengan 0,0. Nah, kita substitusikan vektornya sehingga dapatkan A1 ditambah A3, A2 ditambah A3 sama dengan 0,0. Nah, maka diperoleh sistem persamaannya seperti berikut. Nah, sehingga A1 sama dengan negatif A3 dan A2 sama dengan negatif A3. Nah, kita misalkan A3-nya sama dengan 1. Maka A1 sama dengan negatif 1, A2 sama dengan negatif 1. Karena terdapat solusi selain A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan 0, maka himpunan vektor tersebut tidak bebas linear atau bergantung linear. Selanjutnya uji merentang R kuadrat. Nah, kita misalkan sembarang vektor X, Y anggota dari anggota dari R kuadrat. Bentuk kombinasi linearnya yaitu A1 V1 tambah A2 V2 sama dengan X, Y. Kita substitusikan vektornya sehingga didapatkan A1, A2 sama dengan X, Y. Sehingga A1 sama dengan X, A2 sama dengan Y. Nah, di sini artinya setiap vektor di R kuadrat dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V1 dan V2. Sehingga V1, V2, V3 itu merentang di R kuadrat. Selanjutnya topik kelima yaitu konsep himpunan vektor yang membentuk basis dan konsep dimensi. Nah, di sini soalnya tentukan basis dan dimensi dari ruang yang direntang oleh vektor V1 sama dengan 1,0,1, V2 sama dengan 2,1,3, V3 sama dengan 1,1,2. Nah, penyelesaiannya, pertama kita susun vektornya, vektor barisnya seperti ini. Nah, lalu kita lakukan OBE-nya sehingga didapatkan hasilnya yaitu 101, 011, 000. Nah, karena terdapat dua baris tak 0 sehingga rank A-nya sama dengan 2. Karena rank A sama dengan 2, karena ranknya sama dengan 2, maka terdapat dua vektor yang saling bebas linear yaitu 1,0,1, 2,1,3 sebagai basis ruang yang direntang. Nah, selanjutnya subtopik ke-6 yaitu konsep. Nah, selanjutnya kita masuk ke subtopik ke-6 yaitu konsep ruang baris dan ruang kolom. Nah, di sini soal yang pertama yaitu diketahui matriks A yaitu 1 2 3 2 4 6 1 1 2.
tentukan satu baris ruang baris, kedua basis ruang kolom. Yang pertama yaitu menentukan basis ruang baris. Nah, kita akan melakukan OBE terhadap matriks A sehingga dapatkan hasilnya 1 2 1 2 3 0 negatif 1 negatif 1 0 0 0. Nah, baris tak nolnya adalah 1 2 3 dan 0, negatif 1, negatif 1 sehingga basis barisnya adalah 1 2 3 0, negatif 1, negatif 1. Nah, selanjutnya yaitu kita tentukan basis ruang kolom. Nah, kolom pivot terdapat pada kolom pertama dan kolom kedua. Maka basis ruang kolom diambil dari kolom asli matriks A, yaitu 1, 2, 1, 2, 4, 1. Selanjutnya yaitu subtopik ke-7, yaitu konsep rank dan nulitas. Nah, soalnya tentukan rank dan nulitas dari matriks A, yaitu 1, 2, 3, 2, 4, 6, 1, 1, 2. Nah, pertama kita lakukan OBE terhadap matriks A, sehingga dapatkan 1, 2, 3, 0, negatif 1, negatif 1, 0, 0, 0. Nah, terdapat dua baris tak nol, sehingga rank A-nya sama dengan 2. Nah, karena banyak kolom matriks adalah N sama dengan 3, maka berdasarkan teorema rank nulitas, rank tambah nulitas sama dengan N. Sehingga ranknya tadi 2, tambah nulitas sama dengan 3, sehingga nulitasnya adalah 1. Selanjutnya yaitu subtopik ke-8, yaitu konsep ruang hasil kali dalam, sudut, dan keortogonalan. Nah, di sini soalnya yaitu diketahui vektor X sama dengan 1,2, vektor V-nya yaitu 2, negatif 1. Nah, di sini soalnya tentukan hasil kali dalam inner product dua sudut antara kedua vektor. Yang ketiga, apakah kedua vektor saling ortogonal. Yang pertama kita cari hasil kali dalam atau inner product-nya. Gunakan rumus U kali V sama dengan X1 kali X2 ditambah Y1 dikali Y2 sehingga dapatkan hasilnya adalah 0. Nah, kedua, sudut antara dua vektor gunakan rumus yang pertama itu cos theta-nya sama dengan X kali V per panjang dari X dikali panjang dari V. Kita hitung panjang masing-masing vektornya sehingga dapat panjang X sama dengan akar 5, panjang vektor V-nya sama dengan akar 5. Lalu kita substitusikan ke rumus cos theta sama dengan 0 per akar 5 kali akar 5 sehingga dapatkan hasilnya adalah 0. Nah, theta sama dengan cos pangkat negatif 1 kali 0 sama dengan 90 derajat. Sehingga dapatkan tetanya adalah 90 derajat. Selanjutnya itu keortogonalan. Nah, karena U kali V sama dengan 0, maka U itu tegak lurus, vektor U itu tegak lurus terhadap V. Nah, di sini artinya kedua vektor itu saling ortogonal. Selanjutnya yaitu subtopik ke-9, yaitu konsep basis ortonormal dan proses Gram-Schmidt. Nah, di sini kita punya soal, yaitu gunakan metode Gram-Schmidt untuk memperoleh basis ortonormal dari vektor V1 sama dengan 1,1,0, V2 sama dengan 1,0,1. Nah, langkah pertama yaitu kita tentukan vektor pertama, yaitu X1 sama dengan V1 sama dengan 1,1,0. Nah, panjang X1-nya sama dengan akar 2, sehingga kita cari X1-nya sama dengan X1 dibagi panjang dari X1. Nah, sehingga dapatkan hasilnya yaitu 1 per akar 2, 1 per akar 2, 0. Nah, selanjutnya langkah kedua yaitu tentukan vektor kedua. Nah, vektor keduanya yaitu X2-nya sama dengan V2 sama dengan dikurang V2 dikali X1 dibagi X1 kali X1 kali X1. Nah, kita substitusikan nilainya sehingga didapatkan hasilnya yaitu 1 per 2, negatif 1 per 2, 1. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu kita normalisasi X2-nya, panjang X2-nya sehingga mendapatkan panjang X2-nya yaitu akar dari
6 dibagi 2. Akar 6 dibagi 2. Sehingga kita cari N2-nya sama dengan X2 per panjang dari X2. Sama dengan dan dapatkan hasilnya 1 per akar 6, negatif 1 per akar 6, 2 per akar 6. Selanjutnya, kita masuk ke subtopik ke-10. Nah, untuk subtopik ke-10 yaitu nilai eigen dan sifat-sifatnya. Nah, untuk soalnya yaitu tentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A yaitu 4, 1, 2, 3. Nah, penyelesaian pertama yaitu kita tentukan nilai eigen menggunakan persamaan karakteristik berikut. Nah, rumusnya yaitu determinan A kurang lambda I sama dengan 0. Kita substitusikan semuanya sehingga didapatkan matriksnya yaitu 4 kurang lambda 1, 2, 3 kurang lambda sama dengan 0. Lalu kita cari determinannya sehingga dapatkan lambda satunya sama dengan 5 dan lambda 2-nya sama dengan 2. Nah, langkah kedua kita tentukan vektor eigen untuk lambda 5. Sehingga dapatkan hasilnya kita substitusikan lambdanya ke rumus tadi sehingga diperoleh V1-nya sama dengan 1, 1. Selanjutnya, subtopik ke-10 itu yang langkah ketiganya yaitu menentukan vektor eigen untuk lambda sama dengan 2. Kita substitusikan seperti yang ini, lalu kita peroleh hasil V2-nya sama dengan 1, negatif 2. Selanjutnya, subtopik ke-11 yaitu konsep diagonalisasi. Nah, soalnya yaitu diagonalisasikan matriks A sama dengan 4, 1, 2, 3. Nah, langkah pertamanya kita tentukan nilai eigennya. Kita cari determinan dari A kurang lambda I. Nah, dapatkan yaitu lambda satunya sama dengan 5. Nah, lambda 2-nya sama dengan 2. Nah, lalu kita tentukan vektor eigennya. Nah, untuk lambda sama dengan 5, kita substitusikan 5-nya ke rumus yang tadi sehingga didapatkan V1-nya sama dengan 1, 1. Selanjutnya, untuk lambda sama dengan 2, kita dapatkan V2-nya sama dengan 1, negatif 2. Selanjutnya, langkah ketiga kita bentuk matriks P dan D-nya. Matriks P itu dibentuk dari faktor-faktor eigen. Nah, yang telah kita cari tadi. Sehingga dapatkan P-nya sama dengan 1, 1, 1, negatif 2. Nah, matriks diagonal ini berisi nilai eigen, yaitu D sama dengan 5, 0, 0, 2. Selanjutnya, langkah keempat yaitu kita cari P inverse-nya. Sama dengan 1 per 1 dikali negatif 2 dikurang 1 dikali 1 dikali matriks yang tadi yaitu negatif 2, negatif 1, negatif 1, 1. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu 1 per 3 kali 2, 1, 1, negatif 1. Nah, langkah kelimanya yaitu kita bentuk diagonalisasi, di mana A itu sama dengan P kali D kali P inverse. Nah, dengan matriks-matriks yang telah kita ketahui tadi, lalu kita hitung terlebih dahulu P kali D-nya, yaitu dapatkan hasilnya 4, 1, 2, 3. Nah, karena dapatkan hasilnya 5, 2, 5, negatif 4. Lalu kita cari P kali D kali P inverse, kita kalikan matriksnya sehingga didapatkan hasilnya yaitu 4, 1, 2, 3. Nah, karena P kali D kali P inverse sama dengan A, maka terbukti bahwa A sama dengan P kali D kali P inverse. Selanjutnya, subtopik ke-12 yaitu konsep diagonalisasi ortonormal. Dan soalnya yaitu diagonalisasikan secara ortogonal matriks A sama dengan 2, 1, 1, 2. Nah, langkah pertama kita tentukan nilai eigennya dengan rumus yang tadi, seperti yang tadi, di mana determinan A kurang lambda I sama dengan kita dapatkan hasilnya yaitu lambda satunya sama dengan 3, lambda 2-nya sama dengan 1. Nah, lalu kita cari vektor eigennya untuk setiap lambda tadi sehingga untuk lambda sama dengan 3 didapat hasilnya yaitu V1 sama dengan 1, 1. Nah, untuk lambda sama dengan 1 kita dapat hasilnya V2 sama dengan 1, negatif 1.
Nah, langkah ketiga kita normalisasi vektor eigen untuk vektor satunya. Nah, didapat panjang vektor satunya sama dengan akar 2. Nah, satunya sama dengan V1 per panjang dari V1. Nah, dapat hasilnya 1 per akar 2, 1 per akar 2. Nah, untuk V2-nya, V2 panjang dari V2 sama dengan akar 2. Nah, Q2-nya sama dengan 1 per akar 2, negatif 1 per akar 2. Nah, langkah keempat, kita bentuk matriks Q, D, dan Q inverse. Nah, Q tadi kita ketahui yaitu 1 per akar 2, 1 per akar 2, 1 per akar 2, negatif 1 per akar 2. Nah, D-nya sama, matriks D-nya sama dengan 3, 0, 0, 1. Nah, karena Q itu ortogonal, maka Q inverse itu sama dengan Q transpose. Sehingga itunya matriksnya yaitu 1 per akar 2, 1 per akar 2, 1 per akar 2, negatif 1 per akar 2. Selanjutnya langkah kelima yaitu kita verifikasi diagonalisasi ortogonal. Kita hitung Q kali D-nya, yaitu dapatkan matriksnya yaitu 3 per akar 2, 1 per akar 2, 3 per akar 2, negatif 1 per akar 2. Selanjutnya kita kalikan Q kali D kali Q transposnya sehingga dapatkan matriksnya itu 2, 1, 1, 2. Nah, karena Q kali D kali Q transpos sama dengan A, maka terbukti bahwa A sama dengan Q kali D kali Q transpos. Selanjutnya yaitu subtopik ke-13, yaitu konsep transformasi linear R pangkat N ke R pangkat M dan sifat-sifatnya. Di mana di sini saya memiliki soal yaitu diketahui transformasi linear T X, Y sama dengan 2X kurang Y, X tambah 3Y. Nah, disebutkan bahwa T merupakan transformasi linear X sama dengan X1, Y1, V sama dengan X2, Y2, K anggota dari bilangan real. Nah, langkah pertama yaitu kita buktikan sifat penjumlahan, di mana didapatkan hasilnya yaitu 2X1 kurang Y1 ditambah 2X2 kurang Y2, X1 ditambah 3Y1 tambah X2 tambah 3Y2. Sedangkan TU ditambah TV-nya sama dengan hasilnya sama yaitu 2X1 kurang Y1 tambah 2X2 kurang Y2, X1 ditambah 3Y1 ditambah X2 tambah 3Y2. Nah, karena TU tambah V sama dengan TU tambah TV, maka sifat penjumlahan ini terpenuhi. Langkah keduanya yaitu membuktikan sifat perkalian skalar. Nah, KU sama dengan T dikali KX1, KY1. Nah, kita dapatkan hasilnya 2KX1 dikurang KY1, KX1 tambah 3KY1. Kita keluarkan K-nya, K dikali 2X, 1 kurang KY1, X1 ditambah 3Y1, sehingga didapatkan KTU. Nah, karena TKU sama dengan KTU, maka sifat perkalian skalar ini juga terpenuhi. Nah, karena memenuhi kedua sifat, maka TX, Y sama dengan 2X kurang Y, X tambah 3Y merupakan transformasi linear. Selanjutnya subtopik ke-14, yaitu konsep transformasi linear kernel dan rank. Diketahui transformasi linear Tx, Y sama dengan X tambah Y, 2X tambah 2Y. Tentukan pertama kernel T, yang kedua rank T. Nah, langkah pertama kita tentukan kernel. Kernel diperoleh dengan mensyaratkan Tx, Y sama dengan 0,0. X tambah Y, 2X tambah 2Y itu sama dengan 0,0. Maka diperoleh sistem persamaannya sebagai berikut. Nah, persamaan kedua merupakan perlipatan dari persamaan pertama, sehingga cukup digunakan X tambah Y sama dengan 0, sehingga Y-nya sama dengan negatif X. Nah, kita misalkan X sama dengan T, di mana T itu adalah anggota bilangan real. Maka X, Y sama dengan T, negatif T. Sehingga kernel T sama dengan T, 1, negatif 1, di mana T anggota dari R. Nah, selanjutnya kita tentukan range-nya. Misalkan Tx, Y sama dengan A, B, maka A, B sama dengan X tambah Y, 2X tambah 2Y. Nah, karena A sama dengan X tambah Y, maka B sama dengan 2 dikali X tambah Y sama dengan 2A. Sehingga semua hasil transformasi berbentuk A, 2A. Misalkan A itu adalah T, maka A, B sama dengan T, 2T.
Nah, dengan demikian, rank T-nya sama dengan T 1,2, di mana T adalah anggota bilangan real. Selanjutnya, topik terakhir yaitu konsep matriks transformasi linear umum. Sini soalnya yaitu tentukan matriks transformasi linear dari T, X, Y sama dengan 2X tambah Y, X kurang 3Y. Nah, langkah pertama kita transformasi vektor basis pertama yaitu T1,0 sama dengan 2 kali 1 ditambah 0, 1 dikurang 3,0. Sehingga dapatkan hasilnya yaitu 2,1. Langkah kedua, transformasi vektor basis kedua yaitu T0,1 sehingga dapatkan hasilnya itu 1, negatif 3. Selanjutnya angka ketiga, kita bentuk matriks transformasinya. Di mana kolom pertama adalah T 1,0 dan kolom kedua adalah T 0,1. Sehingga dapatkan matriksnya yaitu 21, 1, negatif 3. Nah, langkah keempatnya kita verifikasi. Nah, A kali matriks X, Y sama dengan 2, 1, 1, negatif 3 dikali X, Y. Nah, kita kalikan sehingga kita dapat hasilnya 2X tambah Y X dikurang 3Y sehingga sama dengan T X, Y. Karena X, Y itu sama dengan T X, Y, maka matriks transformasi yang diperas itu sudah benar. Sekian yang dapat saya berikan. Terima kasih. Maaf, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.